Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Jadi saya ada dapat informasi bahwa Ibu akan melaksanakan coaching teman sejawat hari ini Bu ya? Iya Pak, insya Allah saya akan melaksanakan coachingnya terhadap Ibu Endang, janjinya hari ini. Sebelum Ibu melakukan coaching itu, saya ingin mengingatkan kepada Ibu bahwa untuk coaching nanti jangan lupa menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya Bu. Iya. Terus rencananya Pak, tadi kan sebelumnya sebelum coaching sama Bu Endang, saya juga sudah melakukan observasi nih. Nah, jadi Bu Endang sudah menceritakan beberapa permasalahan sama saya itu tentang masalah anak gitu. Umumnya nih ada anak yang terlambat ngumpulin tugas, terus ada juga yang bolos, bermacam-macam lah Pak dalam pembelajaran gitu Pak. Nah kalau kita kan sebagai coach Ibu nih ya, Ibu sebagai coach, Ibu hanya bisa memberikan menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri Bu. Jadi kita tidak berhak menjustisnya gitu lah. Jadi Ibu nanti hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan alur-alur kita tadi. Pertama menanyakan tujuan, kemudian tadi yang sampai model tujuan, identifikasi masalahnya di mana. Di sini yang kita gali terus gitu ya, untuk identifikasi masalah. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan si coach itu. Nah, kemudian terakhir apa tanggung jawabnya atau komitmennya untuk menyelesaikan itu. Itu yang paling penting Bu untuk disampaikan ke coach nanti. Gitu. Oke Pak. Kemudian Ibu juga dapat menulis sebagai rekapan lah untuk Ibu bertanya kepada si coach tadi supaya pertanyaan Ibu terarah gitu loh. Supaya coach bisa menggali potensi dirinya sendiri. Kita tidak berhak memberikan solusi nih Bu ya untuk sebagai kita coach ya. Oke Pak, siap laksanakan. Terima kasih ya Pak ya. Jadi saya mohon izin ya Pak ya. Baik Bu, silakan Bu. Bu Endang ya. Oke, saya silakan Bu dengan senang hati. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endang, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Maya. Baik Ibu, alhamdulillah. Sehat. Ibu Maya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Endang jauh-jauh nih mau datang ke tempat saya nih. Kayaknya ada tujuan yang kemarin ini sudah kita bicarakan ya Bu ya, yang praobservasi Ibu juga sudah menceritakan sedikit gitu ya. Jadi tentang permasalahan siswa gitu. Nah, jadi selain itu apa tujuannya lagi Bu? Baik Ibu, di sini saya akan mengutarakan ya Bu ya apa yang saya rasakan. Jadi sebelumnya itu saya dapat laporan Bu dari guru mata pelajaran, yaitu guru mata pelajaran prakarya Bu. Jadi di jam mata pelajaran prakarya itu ada 2 anak Ibu yang tidak pernah masuk di pelajarannya Bu. Jadi setiap bapaknya, setiap guru mata pelajaran prakarya itu masuk, nah anak itu pasti membolos di jam pelajarannya, begitu Bu. Ini di kelas yang sama ya Bu? Iya Ibu, di kelas yang sama Bu. Di kelas yang sama, kemudian di setiap mata pelajaran prakarya saja, yang lain tidak? Yang lain tidak Bu, hanya di pelajaran prakaryanya saja. Tindak lanjut yang udah Ibu ambil gimana? Bagaimana kira-kira? Sebelumnya sih, ya, sebelumnya ini baru mendapat laporan ya Bu ya. Jadi ini saya di sini mau
cerita dulu sama Ibu. Jadi untuk Ya. kedepannya saya tuh mau kemana? Sebenarnya saya masih bingung gitu, Bu. Ya. Terus bagaimana gitu kan, saya sebagai wali kelas gitu. Karena setiap jam pelajaran di guru mata pelajaran tuh ada, tapi anak itu tidak ada di saat jam pelajaran prakarya kayak itu, Bu. Jadi solusinya yang Bu ambil dari masalah ini gimana, Bu? Dengan anak yang dua ini gitu. Menurut saya ini ya, Bu ya, saya ini harus manggil dulu anak tersebut, Bu. Ya. Saya harus memanggil anak tersebut secara individual, ya. Kemudian saya observasi dulu anak tersebut kenapa tidak mengikuti pelajaran prakarya begitu. Ya. Kemudian tidak hanya dua anak tersebut, namun saya juga mau observasi juga dengan terkait dengan guru mata pelajaran juga. Gitu ya, Bu ya. Ya. Selanjutnya saya akan observasi juga dengan wakakesiswaan juga, Ibu. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kita harus observasi ke wakakesiswaan, yang kedua guru mata pelajarannya, yang ketiga ke anak tersebut gitu ya. Jadi nanti apabila anak tersebut sudah dipanggil secara individual dan belum ada itikat baiknya, saya juga akan mengundang orang tuanya, Bu, untuk datang. Berarti setelah Ibu panggil orang tuanya lagi gitu ya, Bu ya? Ya, baik, Bu. Ya, seperti jadi, itu, Bu. Yang terlibat di sini siapa-siapa aja ya, Bu, dari uraian Ibu tadi gitu? Yang pertama wakakesiswaan, yang kedua kedua anak tersebut, yang ketiga itu ada guru mata pelajaran prakarya, yang keempat nanti misalnya ketika dipanggil anaknya, kemudian kita nasihatin, kita ibaratnya nanti kesadaran dirinya itu diingatkan kembali dengan segitiga restitusi, belum juga sadar gitu ya, Bu. Nanti orang tuanya kami panggil, Bu, supaya tahu keadaan anaknya begitu. Oh gitu. Terus kalau yang dengan guru mata pelajaran tadi juga ada yang Ibu sebutkan nih ya di awal tadi ya. Ada gimana, Bu, yang bagaimana tindakan Ibu dengan guru mata pelajaran ini? Sebelumnya saya meminta guru mata pelajaran untuk menjelaskan bagaimana kronologi anak tersebut tidak masuk dengan pelajaran prakarya gitu ya. Tentu menurut saya tidak menuntut kemungkinan anak yang salah begitu, Bu. Tentu mungkin harus ada koreksi sebagai guru yang profesional, itu ya harus bisa merefleksikan sendiri gitu ya, Bu ya. Kita sudah baik atau belum begitu ya. Nanti saya akan bertanya baik-baik dengan teman sejawat saya apa permasalahannya terkait dengan kedua anak tersebut gitu, Bu. Oke, Bu, ya. Jadi di sini dari permasalahan ini Ibu kan udah manggil nih, kemudian manggil anaknya, nanti kalau tidak beres kira rentang waktu yang Ibu gunakan untuk menyelesaikan masalah ini berapa lama, Bu? Kira-kira karena di situ yang terlibat banyak ya, Bu, ada wakakesiswaan, ada guru mata pelajaran, siswa tersebut yang saya observasi secara individual gitu ya, Bu. Menurut saya rentang waktunya ya 3 hari lah, Bu ya. Nanti saya bicara dulu dengan gurunya ya 1 hari, kemudian ke anaknya
baru selanjutnya kepada wakil kesiswaan begitu Bu. Mungkin 3 harian lah Bu nanti. 3 hari ya Bu. Tergantung nanti anaknya ini, tergantung nanti anaknya bisa selesai nggak hari itu gitu Bu. Bagaimana setelah Ibu melaksanakan segitiga restitusi, apa lagi yang akan Ibu lihat lagi nanti? Apa solusi selanjutnya gitu Bu? Setelah segitiga restitusi Ibu lakukan baik terhadap anaknya maupun terhadap guru mata pelajaran? Tindak lanjut apabila gitu, ya, apabila dengan solusi yang seperti itu misalnya terhambat gitu ya Bu ya, atau bagaimana Bu? Ya, solusi kan Ibu udah restitusi nih. Nah, ya. Tindak lanjut setelah restitusi itu bagaimana gitu maksudnya? Kan udah Ibu kita panggil, kemudian udah diamati selama 3 hari tadi. Bagaimana tindakan Ibu ke depannya gitu Mas? Umpan baliknya bagaimana Ibu harapkan dari anak ini gitu? Ya dengan adanya saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian memanggil guru tersebut, saya menginginkan setelah anak itu dipanggil Bu, tindakan selanjutnya itu menurut saya dipertemukan dulu dengan guru mata pelajaran dulu gitu kan Bu. Ya. Kalau di situ sudah dapat solusinya, sudah menemui titik terangnya gitu, ya saya melihat perkembangan anak tersebut gitu. Kalau tidak ada perkembangan tersebut, tentunya saya mau melaporkan lagi ke wakil kesiswaan gitu yang lebih tinggi lagi gitu. Karena dengan gurunya sudah ketemu titik terang, dengan saya sudah bertemu, kemudian dengan wakil kesiswaan itu bagaimana? Itu solusi selanjutnya. Solusi selanjutnya. Berarti Ibu udah bisa menyimpulkan ya dari pembicaraan ini seperti apa tadi Bu ya? Boleh saya tahu Bu, bagaimana kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini? Terima kasih ya Bu ya, sebelumnya alhamdulillah gitu ya, dengan saya cerita dengan Bu Maya, saya merasa lega sekali Bu ya. Kalau kita dipendam sendiri Bu, ini rasanya tidak akan selesai nih Bu ya. Untuk kedepannya nih anak ini harus bagaimana begitu ya. Alhamdulillah dapat solusinya ya. Tadi itu solusinya anak itu dipanggil ya, kemudian dinasehatkan, disadarkan menggunakan segitiga restitusi, kemudian apabila ditemukan lagi dengan ditemukan dengan guru mata pelajaran, supaya ketemu titik terangnya di mana, kemudian nanti apabila tidak masih seperti itu lagi, otomatis tindakan saya ke depannya tadi saya intinya saya kasih tahu dengan wakil kesiswaan bahwa ada anak yang seperti ini, nih solusinya bagaimana gitu kan Bu, untuk kedepannya. Itu mungkin Bu yang saya bisa dapatkan solusinya hari ini Bu. Alhamdulillah, berarti udah ada permasalahan, udah ada solusi yang udah Ibu jabarkan gitu ya. Jadi hati Ibu udah merasa senang gitu ya Bu ya. Nah, ya, lega Bu. Lega gitu ya. Jadi pelaksanaan komitmen ini udah bilang tadi berapa lama. Dari permasalahan ini nanti Ibu akan menemui saya, butuh lagi nggak waktu Ibu menemui saya gitu? Menurut saya masih Bu, karena kan nanti kita harus melihat perkembangan anak tersebut. Tentunya anak kalau sudah dipanggil seperti itu kan, tentunya dia sadar atau tidak, atau bahkan dia karena sudah dipanggil gitu kan Bu, bahkan dia takutnya gitu kan, karena dipanggil sama gurunya nanti tambah malas, tambah nggak mau sekolah, takutnya seperti itu. Nanti saya akan hubungi Ibu lagi ya supaya dapat solusinya lagi Bu.
Oke, sip. Terima kasih loh Bu banyak ya untuk waktunya ya. Oke, Bu Endang, makasih banyak ya Bu Endang atas pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kelegaan yang Ibu terima juga sudah sangat baik. Oke Bu, kalau begitu kita mau ketemu lagi. Saya tunggu kabar dari Bu Endang beberapa minggu ke depan ya. Siap. Oke. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. This meeting is being recorded. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan coaching nih terhadap Bu Endang tadi barusan. Nah, dari coaching tadi yang Ibu rasakan, apakah sudah muat alur tirta tak Bu dari yang disampaikan coaching kepada Ibu, atau gimana Ibu merasakannya? Udah Pak, tadi saya udah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian aksi nyata yang akan Bu Endang lakukan itu kapan, juga komitmen yang dia janjikan juga sudah ada gitu loh. Jadi kayaknya udah lengkap, insya Allah udah lengkap ya, gitu. Berdasarkan Dari yang saya catatan sudah dari yang saya sudah amati, Ibu memang sudah melakukan dengan alur tirta gitu ya, yang menggunakan prinsip mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot ke coach dan menemukan solusinya. Ini selamat buat Ibu dulu nih, karena sudah berhasil seperti itu. Makasih. Nah, ya, sebelum akhirnya Bu, ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu nih. Kompetensi apa kira-kira yang Ibu ingin kembangkan lagi untuk kedepannya sebagai coach ini? Kompetensi public speaking Pak. Public speaking, seni bertanya Pak, yang perlu saya pelajari, pahami lebih jauh gitu. Oke, lebih dekatnya ke pertanyaan berbobot kita mungkin ini Bu ya. Jadi bisa kayak itu kita gimana cara kita bertanya gitu kan, menggali potensi-potensi. Nah, ini sangat luar biasa sudah Ibu sampaikan. Kedepannya moga lebih baik lagi, dan saya cukupkan sekian Bu. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan untuk kita lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Ibu Maya. Hari Bagaimana ini kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, kayaknya makin cantik aja di hari ini. Alhamdulillah Ibu. Iya, makasih. Iya. Ini Bu, sesuai dengan jadwal kita ya Bu ya. Ibu kan mau melaksanakan coach ya sama Pak Arifin ya. Nah, jadi saya di sini mau melihat dulu, kayaknya apakah Ibu udah melaksanakan pasca observasi nggak sama Pak Arifin? Ya, sudah Ibu. Kemarin kan Pak Arifin sudah menghubungi saya bahwa Pak Arifin akan cerita lah Bu dengan saya gitu. Jadi saya sudah untuk permasalahannya, Pak Arifin ini ada anaknya yang tidur di kelas, bahkan ada juga yang cabut gitu Bu. Maaf Bu, bukan pasca observasi, pra-observasi. Oke, kalau gitu udah Bu laksanakan ya. Jadi untuk melaksanakan observasi ini, untuk melaksanakan coach ini kan berarti Ibu sudah mengerti ya bagaimana melaksanakan alur tirta gitu loh Bu. Itu nanti harus Ibu pahami. Ya, sudah, Bu. Alur tirta itu yang menyangkut tentang apa aja Bu kayaknya Bu? Yang pertama itu kita harus menggali tujuan itu apa, yang kedua identifikasi, yang ketiga kemudian ada aksi nyatanya, dan yang terakhir penanggung jawabnya Ibu. Oke, tanggung jawabannya sebagai komitmennya ya Bu ya. Oke. Jadi itu yang nanti akan Ibu fokuskan, yaitu jangan ada juga fokus terhadap si coaching permasalahan sama yang yang mau di coach itu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya gitu ya. Jadi Ibu sudah bisa melaksanakan ketiga hal itu ya. Oke, dah Bu, kita laksanakan ya Bu ya. Saya tunggu kabarnya dari Ibu ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Endang.
Waalaikumsalam Pak Arifin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arifin? Alhamdulillah sangat baik sekali kabar saya hari ini, Bu. Iya, kemarin kita sudah janji ya Pak Arifin ya, kita akan bertemu. Pak Arifin boleh mau bercerita tentang apa Pak Arifin? Iya, Bu. Atau tujuan Bapak ini kesini mau apa Pak Arifin? Ya, kemarin kita memang sudah saya konfirmasi ke Ibu, mau bicara ke Ibu, katakanlah curhat seperti itu, untuk mengurangi beban pikiran saya ini, Bu. Karena tujuan saya ke sini memang ingin mencari solusi bagaimana mengatasi anak yang ini kalau dalam pembelajaran apa saja saya lihat di kelas itu ya tiduran, Bu. Ini terutama jam-jam siang ini, udah setelah lewat jam 1 atau habis zuhur. Nah, ini mereka mulai tidur. Kemudian ada beberapa jam rawan ya Pak Arifin ya. Ini sangat jam-jam rawannya ini, Bu. Nah, kemudian mereka juga ada yang cabut pada saat itu. Jadi dalam satu kelas itu udah lengkap saya lihat penyakitnya itu. Ada yang sakit tidur, ada yang cabut. Nah, itulah yang pengen saya konfirmasi ke Ibu bagaimana cara mengatasi anak seperti ini. Gitu ya Pak Arifin ya. Menurut Bapak ini ya, bagaimana solusinya Pak? Bapak sudah mempunyai solusi belum untuk masalah yang Bapak bicarakan hari ini, Pak? Kalau untuk solusi, saya berpikirnya begini, Bu. Kita gali dulu apa yang dimaukan anak ini. Apakah anak ini seperti apa dia mau? Apakah pengaruh dari belajarnya atau pengaruh temannya? Nah, nih saya coba mengidentifikasi dulu permasalahannya ini, Bu. Apa masalah anak ini, gitu kan? Nah, kalau dari yang saya dapatkan itu dari melihat informasi ini, bahwa anak itu malas belajar karena tidak suka dengan gurunya. Nah, dia sampaikan bahwa pengajarnya tak enak, Pak. Nah, begitu. Gurunya marah-marah terus. Nah, itu, Bu, yang penyebabnya kalau menurut saya. Untuk solusinya saya belum memikirkan ke depannya gitu. Nanti saya coba pikirkan gimana baiknya gitu loh, Bu. Nah, itu permasalahan awalnya sebenarnya, Bu, kan. Nah, intinya seperti itu, Bu. Jadi gini Pak, dari skala 1 sampai 10, Bapak ini sekarang ada di posisi yang mana, Pak? Dengan melihat permasalahan yang anak tersebut lakukan ya. Tadi tidur di kelas, kemudian ada penyakit, malah tidak suka dengan gurunya itu. Ya. Kalau skala 1 sampai 10-nya mungkin saya masih berada yang 7 nih, Bu. Karena apa? Ya. Karena saya belum bisa mengendalikan anak secara utuh. Tadi langkah konkret yang saya lakukan ada beberapa hal untuk mengatasi itu. Pertama, saya dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu dari permasalahan anak. Kemudian juga saya melihat permasalahan di luar anak. Sebenarnya ada anak ini yang tadi memang tidak suka dengan gurunya, ada permasalahan keluarga, banyak sebenarnya. Jadi permasalahan-permasalahan ini saya coba mengatasi dengan berbagai hal. Misalnya dengan memanggil orang tuanya. Kenapa? Kita ada aturan sekolah yang menyatakan bahwa apabila anak ini cabut, ada sanksi poin yang diberikan seperti itu. Kemudian ada lagi anak ini misalnya tidur di kelas, ada konsekuensi yang diberikan. Nah, ini sudah kita melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya. Nah, kemudian setelah itu kita juga berkoordinasi dengan guru bimbingan konselingnya. Jadi anak-anak ini kita coba arahkan ke guru bimbingan konseling, karena tahapan dari sekolah yang saya sekarang ini ada tahapannya dulu di wali kelas, kemudian guru BK, kemudian ada kepala program, baru sampai di bidang kesiswaan, dan terakhir itu di kepala sekolah. Nah, anak ini sudah sampai di tahap bimbingan konselingnya gitu loh. Nah, ini dilakukan pembinaan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Karena itu. Baik. Berarti Bapak sekarang di posisi 7 ya. Bapak inginkan di posisi berapa Pak untuk pencapaian permasalahan ini, Pak? Kalau pengennya saya di posisi 10 ini, Bu. Yang mampu mengatasi semua
masalah anak ini gitu kan, sehingga proses pembelajaran itu yang saya katakan sangat menyenangkan bisa terwujud begitu. Tindak lanjutnya mungkin ada Pak untuk tindak lanjut ke depannya? Untuk tindak lanjut ke depannya saya mencoba begini Bu. Saya mengkoordinasikan dengan orang tuanya, kemudian berkoordinasi dengan wali kelas, juga koordinasi dengan guru BK, kepala program. Nah, di situ saya meyakinkan bahwa anak ini harus bisa kita bimbing bersama. Karena anak ini berada di kelas, tentu kita menjadi guru sebagai pembimbing semuanya, bukan hanya guru yang mengajar di kelas itu saja. Nah, ini yang tindak lanjut yang rencana saya akan lakukan. Kemudian yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah membuat kesepakatan, ya, kesepakatan. Nah, ini bisa dengan awalnya kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian mungkin ada perjanjian tertulis bahwa apabila nanti terjadi hal yang seperti ini terulang kembali, maka anak ini akan dikenakan sanksi apa seperti itu, atau tindakan apa yang diberikan. Nah, tindakan komitmen ini, perjanjian ini mungkin harus diketahui oleh orang tua. Nah, ini harus ditandatangani oleh orang tua, bisa juga dengan bermatrai, supaya apa? Supaya anak ini benar-benar mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Menurut saya sudah bagus sekali ya, Bapak sudah menemukan solusinya dan tindak lanjutnya seperti apa, ya. Kemudian siapa saja yang terlibat di situ ya Pak ya? Ada siapa saja Pak yang terlibat di situ nanti? Kalau saya rasa yang kita libatkan di sini tadi Bu, seperti di awal tadi, bahwa kita melibatkan terutama orang tuanya siswa di sekolah adalah wali kelas. Nah, wali kelas inilah yang kita libatkan yang pertama. Yang kedua adalah guru BK, karena guru BK ini atau bimbing konseling ini memang membina anak, bukan menghukum anak dia. Nah, jadi dia membina anak yang hal seperti ini, mencari penyebabnya, mencarikan solusinya di guru BK ini. Kemudian melibatkan kepala program, karena kepala sekolahnya kalau di SMK itu kepala program di masing-masing jurusan. Nah, inilah nanti yang besar pengaruhnya. Nah, terakhir kita juga orang tua sebagai parutan di rumahnya, apa yang dilakukan anak di rumah, karena cerminan anak di sekolah itu adalah cerminan anak di rumah. Nah, ini dengan lakukan komunikasi dengan kedua orang tua. Kemudian lagi yang terakhir kita koordinasi dengan bidang kesiswaan, nah di kesiswaan dan lanjutkan nanti dengan kepala sekolah. Nah, inilah hubungan atau yang bisa kita lakukan untuk mengatasi anak seperti ini. Nah, baik sekali ya Pak Arvin. Menurut Bapak, dengan Bapak tadi sudah mendapatkan solusinya, kemudian sudah siapa saja yang terlibat sudah tahu begitu ya Pak. Kira-kira berapa lama Pak untuk solusi ini diadakan gitu? Kalau kita lihat untuk mengenai solusi ini, saya rasa secepatnya Bu. Saya ingin lihat melakukan yang tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi dalam waktu 2 minggu bisa kelihatan hasilnya. Jadi setelah 2 minggu nanti kita evaluasi lagi apakah anak seperti ini atau sudah kembali ke yang normal sebelumnya. Berarti 2 minggu ya Pak ya kira-kira waktunya. Bapak, kita kan tadi sudah berbicara panjang lebar ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa yang bisa Bapak dapatkan, apa yang Bapak bisa dapatkan dari pembicaraan kita hari ini nih Pak? Oh, dari yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini, saya banyak menerima masukan dari Ibu, seperti misalnya ada bagaimana cara mengatasi siswa tadi gitu ya, supaya anak ini kembali ke normalnya, atau saya katakan normal tadi kan tidak normal, dia tidur di kelas belajar. Iya, gitu kan. Nah, juga sakit cabut saat belajar ini kan pengaruhnya banyak sekali gitu. Nah, ini banyak sekali hal yang saya dapatkan dari sana, Ibu sampaikan tadi seperti itu. Cara mengatasinya dan langkah-langkah apa saja yang saya lakukan nanti untuk mengatasi anak yang bermasalah seperti ini. Gini Pak, untuk kedepannya saya menginginkan
ketemu lagi lah dengan Bapak ini bagaimana kedepannya perkembangannya bagaimana begitu ya Pak ya. Nampaknya masih bisa berjumpa lagi kita Pak untuk membahas bagaimana perilaku anak ini sudah normal lagi seperti sedia kala, dia sudah fokus lagi belajar, tidak tiduran di saat jam rawan gitu ya Pak ya. Kira-kira bagaimana, mau berjumpa lagi tidak Pak dengan saya? Iya Bu, saya juga berpikirnya begitu. Jadi saya pengennya nanti setelah saya lakukan tindakan tadi, aksi yang saya lakukan selama 2 minggu itu, nanti mungkin di minggu ketiga saya akan konfirmasi ke Ibu lagi, bikin coaching lagi hasilnya yang saya lakukan ini. Nah, nanti saya minta sebelum ini kan minggu sampai kita jumpa, nanti saya konfirmasi ke Ibu lagi lah untuk pertemuan kita coaching berikutnya Bu, untuk melihat permasalahan saya ini apakah sudah teratasi menurut saya atau menurut Ibu ada tambahan atau sanggahan dari yang lain gitu. Siap Pak, silakan ya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya, sudah memberikan solusi kepada saya. Beban pikiran saya sekarang ini sudah lega sekali, tenang rasanya gitulah. Karena permasalahan saya sudah bisa saya sampaikan ke Ibu, dan Ibu pun bisa memberikan solusi yang terbaik menurut saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan berhasil, tentunya itu harapan saya Ibu. Sama-sama juga Pak, sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih Pak Arifin. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Alhamdulillah Bu Endang sudah selesai ya dalam melaksanakan ini coachingnya terhadap Pak Arifin. Dan saya lihat Ibu juga antusias nih dalam menanyakan sama arah Pak Arifin, dan ekspresinya juga luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah merefleksikannya secara baik. Nah, kalau di sini saya mau tanya dulu sama Ibu, umpan baliknya gimana? Apa yang bisa Ibu pertahankan dan apa yang mau Ibu tingkatkan gitu? Ibu terima kasih dulu. Bu. Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu Maya. Jadi yang saya pertahankan di sini ketika menjadi coach itu ya, kita harus mengingat alur tirtanya Bu. Jadi yang dari awal kita harus menggali dulu apa sih tujuan dari coaching itu, kemudian mengidentifikasi lagi apa permasalahannya, kemudian aksinya bagaimana nanti ke depannya, dan komitmennya itu apa gitu. Oke. Jadi hal yang perlu itu yang Ibu udah Ibu pertahankan ya, dan saya lihat juga dari alur tadi tuh alhamdulillah udah Ibu terapkan dengan sangat baik ya. Nah, yang untuk Ibu tingkatkan ke depannya kayak apa ya? Menurut saya mendengar penuh dan bertanya lagi. Keterampilan bertanya yang berbobot itu bagaimana Bu? Mungkin menurut saya itu karena tadi di akhir itu sepertinya saya masih mengingat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tanyakan lagi kepada Pak Arifin gitu Bu. Perasaan Ibu setelah melaksanakan coach ini gimana? Alhamdulillah ya Bu, saya dengan seperti ini saya belajar banyak ya. Dari belajar alur tirta, kemudian tadi juga sebenarnya ini juga pengalaman pertama saya menjadi coach gitu ya Bu. Sebenarnya sebelumnya belum gitu. Jadi ini saya sangat lega sekali sudah belajar sebagai coach gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Senang sekali lah. Alhamdulillah Ibu Endang sudah bisa ya. Perasaannya juga sudah lega, tahu apa yang mau dipertahankan dan apa yang akan diperbaiki ke depannya gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah perjalanan kita untuk hari ini juga udah mantap, dan semoga bisa kita pertahankan ke depannya. Nah, kayaknya cukup sekian dulu ya Bu pertemuan kita pada hari ini. Lain kali kita jumpa lagi di lain waktu. Nanti saya siap kapan Ibu
hubungi, saya siap untuk akan mendampingi Ibu ya. Terima kasih Bu Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu Endang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita sama-sama di Medan. Iya. Alhamdulillah. Apakah hari ini Bapak ada coaching dengan teman sejawat, Pak? Benar sekali Bu, saya mungkin ada jadwal coaching yang dikonfirmasi oleh Bu Maya untuk coaching hari ini gitu loh Bu, tentang permasalahan yang ada di sekolahnya, nampaknya tentang siswanya ini Bu. Ya. Nanti Pak Arifin saya akan mengamati ya bagaimana Pak Arifin coaching dengan Bu Maya ya, melalui alur Tirta gitu ya Pak Arifin ya. Ya Bu. Ya. Dan satu lagi Pak Arifin, jangan lupa ya untuk prinsip coaching ya Pak Arifin. Ada 3 ya Pak Arifin ya. Ya, yang pertama kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Iya Bu. Menurut Bapak apa kompetensi yang harus ditingkatkan Pak Arifin nanti coaching? Kalau menurut saya kompetensi yang perlu ditingkatkan itu kompetensi untuk memaksimalkan potensi. Nah, jadi potensi yang ada pada coach itu sendiri gitu. Dia yang punya masalah, kemudian dia juga yang mencarikan solusi untuk permasalahan itu. Ya. Baik ya Pak Arifin, ya silahkan untuk coaching hari ini Pak Arifin. Baik Bu, terima kasih Bu. Dan assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu Maya. Apa kabarnya di Bu Maya hari ini? Alhamdulillah. Ini Pak, saya sedikit mau curhat lah ya Pak ya. Tujuan saya ketemu sama Bapak nih, curhatnya kayaknya curhatnya nih agak unek-unek yang dari hati yang paling dalam. Oke Bu, tidak apa-apa Bu, silakan saja Bu. Ini kita kan memang tempat berkesah lah kita bagaimana mencarikan solusi permasalahan dari itu. Silakan Bu. Curhatnya nih Pak, Apa saya masalah Ibu sebenarnya? Ada beberapa Pak pengen mengembang kompetensi anak Pak. Mengembang kompetensi anak ini memaksimalkannya sesuai dengan keinginannya gitu Pak ya. Karena saya lihat di sini pengembangan kompetensi itu kayaknya agak minim, terutama dari anaknya sendiri. Tuh. Nah, jadi dari sini contohnya nih Pak, pengen ikut lomba, Bu, kami nggak pandai meluangkan waktu, kami bekerja, gitu permasalahannya yang saya hadapi. Jadi kalau langkah-langkah itu untuk mengembangkan potensi tadi apa saja yang sudah dilakukan? Kalau untuk langkah-langkah mengembangkan potensi ini, selama yang sudah saya lakukan itu membimbing anak yang mau baru Pak. Nah, anak yang mau, anak yang berminat sesuai minatnya. Dan kebetulan juga saya berminat, anak-anak saya ini yang berminat bahasa Jepang itu setiap tahun tuh alhamdulillah bertambah. Kayak bisa dalam 1 tahun tuh ada 4 atau 3 orang, nggak banyak. Cuma walaupun nggak banyak, yang sedikit inilah kita jadikan sebuah benih yang untuk tumbuh berkembang. Nah, itu pengen saya ya Pak ya. Jadi solusinya saya bantu lewat video, ngasih bimbingan. Itu video-videonya pun mereka bisa searching sendiri di rumah gitu ya. Nah, terus saya pengen anak ini juga mengembangkan lewat kompetensi lomba. Nah, jadi disinilah permasalahan pokoknya itu. Gitu. Bu, kami ikut lomba Bu. Tahu kami nggak tahu Bu lomba apa Bu. Nah,
Jadi solusi yang saya berikan kemarin, saya minta mereka untuk ikut IG ada IG apa itu ya, IG satu IG Japan Foundation, kebetulan itu yang menaungi yang pendidikan bahasa Jepang. Jadi di situ mereka bisa ikut, ada kursus online gratis, terus ada lomba-lomba tentang pakaian dan sebagainya. Nah, terus setelah itu saya dapatkan solusinya. Yang belum terlaksana pada hari ini itu pembentukan ekstrakurikuler gitu ya. Ekstrakurikuler. Karena di dalam aturan untuk ekstra itu saya belum bisa memberikan bimbingan kepada waktunya belum pas gitu. Masalah waktu. Kalau untuk secara bimbingan khusus, anak yang masuk lomba itu sudah saya bimbing secara khusus. Kemarin itu ada dia dapat tiga anak yang untuk ikut lomba tingkat nasional. Walaupun tidak menang, tapi bimbingan khususnya alhamdulillah bagus. Anaknya juga bagus. Setiap jam istirahat saya berikan waktu ajar pada jam pelajaran saya. Nanti masih tambah materi agak 30 menit. Saya selesaikan bagi mereka bertiga. Nah, terus saya bawa dia keluar, khususkan untuk tujuan lombanya apa. Nah, itu udah bisa terlaksana dengan baik. Nah, di sini saya juga melibatkan dari orang tua dan sekolah. Sekolah mengakomodir dari segi biaya dan perlengkapan. Waktu itu saya minta ada kuas, ada cat tinta Cina. Nah, alhamdulillah dikasih sama sekolah. Nah, orang tuanya juga mensupport Pak dengan segi biaya pendaftaran. Mungkin dari situ yang agak sulit yang bisa saya lakukan. Tadi Ibu sudah sangat sekali saya lihat ya, angka Ibu sudah memberikan bimbingan dengan melalui video, bimbingan saat istirahat. Jadi sudah luar biasa sebenarnya. Nah, jadi dukungan apa sepertinya yang Ibu butuhkan untuk agar anak ini dapat mengembangkan potensinya ini, Bu? Dukungannya itu dari anaknya lagi, Pak. Motivasi anak ini, ya dari anak. Kemudian, Bu, saya ajak, yuk kita latihan sini. Bu, saya bekerja, Bu. Bu, libur loh, Bu. Nah, itu. Jadi waktu yang pas itu yang belum bisa saya melakukan bimbingan. Mungkin kayak bimbingannya itu jadi perlu didiskusikan lagi lah fasilitasnya dengan anaknya. Kalau sekolah alhamdulillah udah memfasilitasi dengan sangat baik. Sekolah bisa mengakomodir semua kebutuhannya. Tadi kan ada Ibu katakan bahwa anak itu bukan motivasinya. Nah, bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk menimbulkan motivasi Ibu ini supaya anak mau ikut lomba tadi untuk pengembangan potensinya. Nah, ini bagaimana rencana Ibu lah untuk ke depannya? Rencana ke depannya saya ajak dulu dia bersama-sama melihat lomba, Pak. Pertama, perayaan lomba saya kasih videonya, ini loh lomba di sekolah ini loh lomba tingkat nasionalnya. Nah, kemarin saya ada kasih yang untuk tingkat nasional itu siapa yang menang dia pergi ke Jepang sama 2 minggu. Nah, ini belum sampaian ya, jalan-jalan gratis gitu. Jadi saya motivasi mereka dari situ gitu. Nah, itulah rencana ke depannya. Dan nanti setelah itu saya akan melaksanakan bimbingan hanya beberapa orang, kayak yang dalam itu tuh saya cuma bisa mendata tuh 10 orang lebih kurang dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, inilah yang akan saya bantu mereka semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya dan minatnya sendiri. Video-videonya, dan untuk lomba-lomba pendaftaran mungkin untuk lomba-lomba pendaftaran saya bisa minta dari sekolah, dan sekolah alhamdulillah mengakomodir. Jadi untuk rencana aksi Ibu sudah untuk anak, untuk sekolah sudah sangat mendukung sekali gitu, Bu ya. Nah, selanjutnya apa komitmen Ibu untuk melanjutkan itu antara sekolah atau dengan anaknya? Apa kira-kira yang komitmen yang paling tepat lah untuk Ibu jalankan? Komitmennya pertama, mereka bersedia meluangkan waktu. Yang kedua, target saya tahun depan anak bisa ikut lomba, paling tidak itu biasanya lomba itu ada di bulan Maret.
Nah, jadi komitmennya saya ikut lomba anak ini paling tidak 6 anak bisa ikut lomba. Saya persiapkan lombanya. Ini terutama ada lomba UNDRI ya. Lomba di UNDRI ini ada tingkat provinsi. Dia setiap tahun dia ngadakan. Itu target saya dulu ke depan UNDRI. Nah, untuk komitmen masalah dana, saya minta ada ini berdua. Ada sharing. Kalau misalnya sekolah tidak mampu secara totalitas membiayainya, jadi saya minta sharing aja. Mungkin biaya dari orang tua berapa dan sekolah nyanggupnya berapa. Nah, itu dulu yang akan dibicarakan. Ya, terus untuk pertemuannya saya minta dulu saya akan mengadakan bimbingan itu paling tidak seminggu 2 kali sesuai dengan minat bakat mereka. Ini ada yang origami, ada yang cerdas cermat gitu ya Pak ya. Jadi bimbingan anaknya ada bagian-bagiannya nanti gitu. Nah, itu dulu yang 2 minggunya gitu. Per 2 minggu bimbingannya untuk pengerjaan targetnya di bulan Maret untuk ikut lomba. Itu target. Itu komitmen dan target Ibu ya. Nah, dari percakapan kita ini yang Ibu sampaikan ini, kesimpulannya apa menurut Ibu lah? Ya, kesimpulan dari yang Ibu sampaikan tadi. Kesimpulannya untuk membuat sebuah perubahan dan mengembangkan potensi anak itu kita harus bergerak dulu dan membawa anaknya yang memang benar-benar berminat dulu. Nah, itu yang pertama gerakannya. Terus kita juga butuh support dari orang tua, dari sekolah untuk menjalankan tujuan yang kita inginkan. Nah, dari saya lihat anak-anak ini memang dia berminat untuk bahasa Jepang. Nah, karena dari yang kelas 11 sekarang saya tanya, Bu, saya pengen jadi guru bahasa Jepang loh, Bu. Yang satu lagi, Bu, saya pengen kerja ke Jepang. Jadi ada motivasinya. Jadi motivasi itu ya yang akan dipertahankan. Sangat luar biasa Ibu, sudah mampu mengatasi masalah Ibu sendiri sebenarnya. Nah, ini untuk selanjutnya saya ingin lihat nih Bu, apa yang Ibu lakukan ini berapa lama kira-kira saya dapat hasilnya. Saya ingin tahu hasil yang Ibu lakukan dari kegiatannya Ibu, rencana aksi Ibu. Rencana aksinya Pak untuk per 2 minggu Pak, Insya Allah tuh mulai bulan depan ya Pak ya, akan saya laksanakan tuh Oktober. Per 2 minggu saya melakukan bimbingan dulu kepada 10 anak ini tadi. Nah, untuk ikut lombanya rencana aksi realnya itu pada bulan Maret Pak rencananya. Pada bulan Maret. Nah, ya bulan Maret. Kapan Ibu bisa menyampaikan ke saya untuk hasilnya ini Bu? Untuk coaching kembali gitu. Saya ingin tahu hasilnya bagaimana apa yang Ibu lakukan ini. Aksi yang per 2 minggu aja dulu ya Pak ya, dalam waktu dekat kayaknya kayaknya di Oktober lah Pak, pertengahan Oktober. Karena bulan September kayaknya agak sibuk, kayak saya ada panen karya Pak. Jadi mungkin belum bisa bimbingan mereka. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan kita akan jumpa lagi 2 minggu Ibu. Saya ingin tahu kelanjutannya, rencana yang Ibu lakukan berhasil atau tidaknya. Saya tunggu konfirmasi dari Ibu lagi untuk kita coaching di tahap selanjutnya. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Rasanya udah lega rasanya. Karena tadi tidak terpikirkan Pak apa yang menjadi permasalahannya. Di sekarang alhamdulillah udah terpikirkan solusinya. Nah, insya Allah kedepannya akan saya laksanakan. Amin. Oke, sama-sama Bu. Luar biasa kalau Ibu sudah merasa lega. Ini menjadi satu motivasi buat kita semuanya. Semoga kedepannya lagi coaching kita bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Bu Endang. Ya, Bu. Bagaimana perasaan Bapak sudah melaksanakan coaching hari ini? Perasaan saya rasanya di awal saya agak ragu ini untuk bertanya apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum. Dan nah ini saya pikir-pikir banyak hal yang belum sempurna untuk melakukan coaching tadi gitu. Jadi banyak yang belum tepat gitu. Nah, ini perasaan saya setelah melakukan coaching tadi agak lega lah. Perasaan pertama was-was, ragu, takut tidak bisa berbicara, alhamdulillah selanjutnya sudah bisa. Nah, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar ya Pak. Saya amati dari tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Bapak sudah melalui menggunakan alur Tirta dengan baik ya. Dari yang pertama
ada tujuannya sudah disampaikan dengan Bapak, kemudian ada identifikasi, kemudian aksi nyata dan tanggung jawab. Nah, baiklah Pak, menurut Bapak apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Pak untuk kedepannya? Kalau ada coaching lagi dengan Bu Maya, kan 2 minggu itu ada coaching lagi ya kan Pak? Iya Bu. Rencananya kita lakukan coaching lagi dengan Bu Maya untuk melihat aksi yang dilakukan oleh berhasil atau tidaknya. Nah, yang perlu saya tingkatkan rasanya dari coaching yang kita lakukan itu adalah mendengar secara penuh. Karena saya tidak bisa konsentrasi pada saat Bu Maya menyampaikan permasalahannya. Nah, mungkin ada beberapa hal gangguan-gangguan yang saya dapatkan, apakah ini dari pikiran saya sendiri atau gangguan karena kita secara daring, ada banyak hal yang mengalami gangguan tadi. Nah, ini yang perlu mungkin saya untuk mendengarkan permasalahan yang disampaikan Bu Maya secara penuh dengan kesadaran. Baik Pak Arifin, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.